Episode ke-1. Dahulu kala, Riana sangat bersyukur bisa menikahi Septian, seorang pria mapan dan tampan yang diincar banyak wanita di ibu kota. Namun, kini rasa syukur itu telah berubah menjadi beban yang terus-menerus mencekik dadanya. Bagaimana mungkin tidak? Ia pernah percaya bahwa Septian benar-benar mencintainya, tetapi ternyata ia menikahinya hanya untuk dekat dengan saudara perempuannya, Liliana. Keyakinan itu semakin kuat sejak 2 bulan lalu. Tepatnya ketika Liliana menjadi janda dengan bayi berusia 6 bulan. Dengan dalih kasihan, Septian memintanya untuk tinggal bersama mereka. Alasan itu terdengar manis, tetapi di mata Riana, itu semua bukti bahwa hati suaminya tidak pernah benar-benar miliknya. Riana, ini uang belanja untuk minggu ini. Jangan lupa, kulkas harus selalu penuh dengan makanan. Adikmu masih menyusui. Dia membutuhkan asupan nutrisi dan tidak boleh makan larut malam. Dan kamu juga harus hemat, kata Septian sambil menyerahkan segepok uang kertas merah kepadanya. Kata tunggal hemat terasa seperti menusuk hati Riana. Dari semua perintah suaminya, mengapa kata itu harus ditujukan kepadanya? Sementara hampir semua kebutuhan diprioritaskan untuk saudara perempuannya, Emachi. Mas, Riana mengulangi dengan lembut. Ya, perusahaan sedang mengalami kebangkrutan akhir-akhir ini. Lagi pula, kamu seorang ibu rumah tangga. Kamu tidak pergi kemana-mana, jadi kamu tidak perlu membeli berbagai macam barang atau ikut serta dalam acara sosial, kata Septian, semakin memperdalam luka di hati istrinya. Meskipun sebelum menikah, wanita berusia 29 tahun itu adalah lulusan kedokteran, berprestasi dengan predikat cum laude. Namun, demi cintanya kepada Septian, ia rela meninggalkan karirnya dan memilih menjadi ibu rumah tangga. Ia menganggap pengorbanan itu sepadan untuk menyandang status sebagai istri Septian Prawira. Sayangnya, sekarang semuanya terasa sia-sia. Lalu untuk apa uang itu, Mas? Riana bertanya dengan nada kesal setelah menerima uang dari suaminya. Matanya sekilas melirik 2 tumpukan uang lain yang masih tersusun rapi di atas meja. Septian menyesuaikan kacamatanya sejenak, lalu melirik uang itu. Senyum tipis muncul sebelum dia menjawab, "Itu untuk kakak iparmu. Kau tahu dia punya banyak kebutuhan kan? Harus membeli pakaian, mainan, susu, popok, dan banyak lagi. Tapi mas, Riana, jangan pelit. Kau tahu, kakakmu seorang janda. Jika bukan aku, kakak iparnya, yang memenuhi kebutuhannya, siapa lagi? Aku tidak ingin berdebat lagi. Kita sudah sering membicarakan ini," kata Septian dengan nada dingin sebelum dia pergi, membawa uang yang telah disiapkan. Riana hanya bisa menatap punggung Septian yang perlahan menghilang di balik dinding putih. Tatapannya kosong, seolah berharap pria itu akan kembali padanya. Namun, itu semua hanyalah mimpi. Sudah 1 jam sejak suaminya pergi, dan dia belum kembali ke kamar mereka. Benarkah tidak ada harapan lagi untukku, Mas? Kita sudah menikah bertahun-tahun, tapi kau tak pernah mengizinkanku tidur di sisimu, kecuali saat kau ingin berhubungan intim. Gumam Riana pelan, air mata mulai mengalir. Sebagai seorang dokter, Riana sangat memahami bahwa suaminya mengalami gangguan tidur akibat trauma masa lalu. Karena itu, ia mencoba memahami alasan Septian tak pernah mengizinkannya tidur di sisinya. Ia mencoba menanamkan pemahaman di dalam hatinya bahwa itu bukan karena dirinya. Namun, beberapa waktu lalu, kebenaran pahit menampar wajahnya. Dengan mata kepala sendiri, saat hendak mengambil segelas susu hangat, Riana melihat suaminya bisa tertidur lelap di tempat tidur saudara perempuannya. Sejak malam itu,
Pemahamannya perlahan runtuh. Kilasan masa lalu itu kini menghantuinya. Riana duduk di tepi tempat tidur dengan wajah bengkak. Air mata masih mengalir tanpa henti. Luka di hatinya semakin dalam, seolah pengorbanannya selama ini tidak pernah dihargai. Aku sudah mencoba mengerti, Mas, tapi ternyata kau tidak membutuhkanku, bisiknya pelan. Air mata Riana mengalir semakin deras, membasahi pipinya hingga jatuh ke bantal. Malam terasa begitu panjang dan sunyi. Hanya isak tangisnya yang terdengar di ruangan itu. Ia memeluk dirinya sendiri, mencoba menemukan kehangatan yang tak pernah ia terima dari suaminya. Riana pernah membayangkan kehidupan yang penuh cinta, kebersamaan, dan kebahagiaan. Tetapi kenyataannya, itu hanyalah fata morgana. Setiap hari, ia harus menghadapi kenyataan pahit bahwa keberadaannya hanyalah pelengkap. Dering telepon seluler mengakhiri penderitaan Riana. Ia melihat bahwa peneleponnya adalah salah satu dosen dan mantan dokter pembimbingnya. Ia segera menyeka sisa air mata dan menenangkan emosinya. "Halo dok," sapa Riana lembut. "Riana, saya telah membaca surat lamaranmu untuk berpartisipasi sebagai sukarelawan di Sorong. Sudahkah kau mempertimbangkannya dengan matang?" tanya Dokter Alif. Suaranya tegas, namun lembut. "Ya dok, kurasa sudah cukup 5 tahun terakhir ini aku menyia-nyiakan gelarku. Jiwaku sebagai dokter terpanggil lagi. Lebih dari sekadar rasa bersalah. Ada banyak orang yang membutuhkan bantuan medis dasar di sana. Dan aku ingin berguna lagi," jawab Riana. Suaranya sedikit keras, seolah meyakinkan dirinya sendiri. Dokter Alif terdiam sejenak, lalu bertanya dengan hati-hati, "Apakah kau mengerti konsekuensinya? Jauh, berat, dan mungkin memakan waktu lama. Bagaimana dengan keluargamu?" Riana memejamkan mata sejenak. Pikiran tentang Septian dan Liliana berkecamuk, tetapi jawabannya tegas. "Aku mengerti, dok. Itulah mengapa aku harus pergi, bukan untuk melarikan diri, tetapi untuk menemukan siapa diriku lagi. Jika bukan sekarang, kapan lagi?" "Aku menghargai keputusanmu," jawab Dokter Alif. "Baiklah, ada proses seleksi dan pelatihan singkat. Jika kamu lulus, keberangkatan mungkin bulan depan. Siapkan dokumen, tes cepat, dan surat izin dari anggota keluarga jika memungkinkan. Jika kamu membutuhkan bantuan administrasi, datang saja ke rumah sakit. Aku akan membantu mengurusnya." Riana merasakan kehangatan merambat ke dadanya. Sebuah harapan. "Terima kasih dok. Aku akan datang minggu ini." Setelah menutup telepon, Riana duduk sejenak memandang jendela. Dia ingat seminggu yang lalu, setelah melihat suaminya begitu dekat dengan saudara perempuannya, dia langsung memutuskan untuk menjadi sukarelawan. Dia tidak ingin menyiksa dirinya sendiri lagi. Jika Septian tidak mencintainya, melepaskan mungkin satu-satunya jalan menuju kebahagiaan. Lagi pula, mengapa dia harus memperjuangkan cinta yang tidak akan pernah menjadi miliknya? Selain itu, wanita yang dicintai suaminya adalah saudara perempuannya, dan dia pantas bahagia. Riana menarik napas dalam-dalam setelah merasa tenang. Dia ingin mengambil segelas air untuk membasahi tenggorokannya yang kering. Namun, sebelum dia membuka pintu, ada ketukan di pintu. "Ada apa, Kak?" tanya Riana ketika menyadari bahwa orang yang mengetuk pintu adalah Liliana sambil menggendong bayinya. "Riana, bolehkah aku tidur di sini? Bayiku rewel sekali. Mungkin dia terganggu karena suamimu tidur di sana dan mendengkur sangat keras," kata Liliana dengan wajah lelah. Riana terdiam, rasa pahit kembali muncul. Bagaimana mungkin kakaknya mengatakan itu tanpa ragu sedikitpun, seolah-olah semuanya normal? "Oh," jawab Riana dengan suara serak. Ia mencoba tersenyum, meskipun hatinya terasa hancur. Liliana, tanpa diundang,
menerobos masuk dan meletakkan bayinya di tempat tidur. Lalu duduk diam sambil bertanya dengan polos, "Kau terlihat pucat. Kau tidak cemburu kan?" Kemarahan Riana berkobar, tenggorokannya tercekat, bibirnya mulai gemetar, siap untuk melontarkan semua kata yang telah dipendamnya selama ini. Bersambung. Terima kasih sudah menonton videonya sampai selesai. Kalau kalian suka sama videonya, jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Terima kasih, sampai jumpa di episode berikutnya.